Halo anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi. Pembahasan kali ini adalah tentang sinkronisasi antara HTML, CSS yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan database dan juga dengan bahasa pemrograman dalam hal ini adalah PHP. Dari materi-materi yang sudah kita pelajari tersebut, kita akan membuat suatu sistem informasi yang sederhana tentang manajemen sistem peserta PPDB, di mana kalian akan saya minta untuk membuat sistem tersebut dengan ketentuan bisa menambah peserta, bisa menampilkan data peserta, mengedit, dan juga menghapus data peserta. Masih ingatkah kalian dengan beberapa bulan kemarin bahwa kalian sering mengunjungi halaman ini, ppdb.jatengprof.go.id, di mana salah satu fiturnya adalah kalian bisa memantau hasil kalian, peringkat kalian, berdasarkan nilai akhir kalian di suatu sekolah. Gitu ya. Di sini ada nomor daftar, ada nama, dan juga nilai akhir. Sebelum kalian masuk ke dalam sistem PPDB, yang biasa kalian lakukan adalah kalian ajukan akun dulu, gitu kan? Nah, ajukan akun dengan masukkan apa? Minimal kalian masukkan nomor daftar, nama, dan juga nilai akhir, gitu ya. Nah, hari ini kita akan membuat suatu sistem tersebut. Yang akan kalian masukkan adalah nomor daftar, nama, dan juga nilai akhir. Oleh karena itu, saya akan minta kalian untuk menyiapkan terlebih dulu servernya. Silakan dihidupkan Apache dan juga MySQL. Dua-duanya ini silakan dihidupkan. Dilihat di sini bahwa Apache saya memiliki port 80. Port yang saya miliki adalah port 80. Sesuaikan dengan port kalian masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedua adalah silakan buka File Explorer, arahkan ke folder di mana htdocs berada, yang berimbas pada saat kita mengakses web melalui browser, yaitu dengan alamat localhost, kalian akan membuka program kalian yang ada di dalam htdocs. Maka silakan pergi ke dalam folder htdocs. Di dalam folder htdocs ini, saya minta kalian untuk membuat satu folder baru yang bernama ppdb. Silakan klik new folder, namakan ppdb. Yang nanti di dalam folder ppdb ini akan kita isi dengan beberapa script PHP dan juga HTML dan juga CSS, gitu ya. Nah, setelah kita membuka folder ppdb-nya atau membuat folder ppdb-nya, langkah selanjutnya adalah silakan buka VS Code. VS Code jangan lupa dibuka, ataupun text editor lainnya silakan dibuka, dan saya minta untuk di open folderkan folder ppdb yang kalian buat tadi di dalam folder htdocs. Maka klik file, klik open folder, carikan saya folder ppdb-nya, yaitu berada di local disk C. Ingat, local disk C, defaultnya di situ local disk C. Terus sampai pp, masuk ke dalam htdocs, terus di sini silakan dipilih ppdb-nya, terus select folder. Nanti kita akan mengisi folder tersebut dengan sistem atau script PHP. Tapi sebelum itu diingat bahwa saya akan minta kalian untuk membuat suatu sistem informasi untuk bisa menambahkan, untuk bisa menampilkan, untuk bisa mengedit dan menghapus peserta. Maka sebelum kita eksekusi di dalam PHP-nya, maka siapkan dulu apa? Siapkan dulu tempat penampungan datanya, yaitu database-nya. Gitu ya. Maka silakan buka CMD seperti biasa, arahkan ke dalam MySQL di mana dia berada, maka silakan di cd c.2/ defaultnya di C, terus sampai p kalian, di saya sampai p7 /mysql/bin. Sudah masuk di MySQL bin. Setelah itu silakan ketikkan MySQL spasi menu. Menu ini merujuk pada usernya. User secara default adalah root. Terus min p. Passwordnya apa? Setelah kalian enter, kalian akan ditanya enter password. Defaultnya password untuk user default root itu adalah kosong, maka silakan diklik enter lagi. Kalian akan masuk ke MariaDB atau MySQL-nya, gitu ya. Nah, sekarang saya akan minta kalian untuk memperlihatkan seluruh database-nya, database show databases, 2, enter.
Nah, terlihat di sini daftar database yang kalian punyai. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan minta kalian untuk membuat satu database baru yang bernama adalah ppdb. Maka create perintahnya adalah create database spasi ppdb titik koma. Setelah kalian membuat satu rumah yang namanya ppdb, langkah selanjutnya adalah saya minta untuk dibuatkan suatu ruangan yang bernama peserta. Saya minta untuk dibuatkan suatu tabel yang namanya peserta. Maka sebelum membuat ruangan, sebelum membuat tabel, posisi kita ada di mana? Harus masuk rumah dulu, harus masuk database dulu. Maka perintah selanjutnya adalah use dulu. Kita gunakan apa? Database-nya. Yang bernama apa? ppdb titik koma. Setelah kita usekan ppdb, kita baru bisa create table. Table apa? Peserta. Dalam kurung, di dalamnya ada no daftar, nomor daftar. Tipe data dari no daftar itu adalah varchar. Gitu ya. Kenapa kok nggak int? Karena int hanya terbatas 11 karakter. Di mana nomor daftar yang ada di dalam sistem ppdb di Jateng, ppdb.jatengprof.go.id memiliki 16 karakter sehingga int tidak bisa mengakomodasi. Kita ganti menjadi varchar, panjangnya adalah 16 karakter. Koma, di sini saya tambahkan nama saya pakai varchar lagi, panjangnya saya bataskan 50 karakter saja, terus koma, nilai, underscore akhir, saya kasih tipe datanya adalah int dulu, panjangnya adalah 4 karakter, gitu ya. Tidak usah kasih koma, karena kita hanya ingin masukkan 3 buah data saja, nomor daftar, nama, dan nilai. Enter, kurung tutup, dan juga titik koma. Nah, karena nomor daftarnya nanti yang kita akan masukkan itu dari setiap pesertanya itu memiliki nomor daftar yang berbeda, harusnya berbeda, maka saya minta ditambahkan primary key ke dalam nomor daftar. Maka silakan tambahkan perintah ini, alter table peserta add primary key. Primary key-nya apa? Bukan peserta, no daftar. Kurung tutup, titik koma, enter. Gitu ya. Setelah ini selesai, coba kita lihat deskripsikan peserta. Titik koma. Di sini akan ada satu keterangan tanda baru, yaitu key-nya untuk nomor daftar ada primary key, yang berimbas pada nomor daftar yang kita masukkan antara satu data dengan data yang lain harus berbeda. Titik. Gitu ya. Nah, coba saya pengen masukkan data dulu. Pakai perintah insert. Insert into apa? Into peserta. Untuk peserta, values. Langsung values, katakanlah nomor daftar saya ngacak dulu 88888, koma. Kenapa nggak pakai petik? Karena pakai tipe datanya dari nomor daftar adalah varchar. Namanya katakanlah si Zaid Hussein, katakanlah seperti itu. Koma, nilainya adalah 6102. Kurung tutup, titik koma, enter. Query oke. Kita tinggal cek datanya seperti apa. Select bintang, select semua from apa? Peserta. Titik koma, enter. Masuk ya. Nah, kalau sudah masuk, maka kita akan masukkan atau kita akan membuat suatu sistem itu di dalam web, gitu ya. Maka silakan buka VS Code seperti biasa. Di sini saya akan minta kalian untuk membuat satu file baru yang namanya adalah index.php. Nah, di dalam index.php ini kita awali dengan tag HTML dulu. Saya minta untuk dibuatkan tag HTML, tinggal dikasih tanda seru. Enter. Gitu ya. Dokumennya di sini saya ganti menjadi
ajuan akun peserta PPDB. Di dalam body saya kasih tag, atau sebelum saya kasih tag, saya kasih title dulu di atasnya, heading dulu. Saya pakai H3 misalkan, heading 3, form ajuan akun peserta PPDB. Ya, sudah. Kalau sudah, kita buat form, tag form, jangan lupa enter. Form action kita akan isi nanti. Di dalamnya di sini saya kasih kata-kata P gitu saja. Kita buat paragraf. Yang pertama adalah nomor daftar, katakanlah seperti itu. Di bawahnya di sini kita buat tag input. Ingat, tag input type-nya adalah bukan teks tapi number, karena mau nggak mau yang kita input kan hanyalah sebuah atau hanyalah kombinasi angka. Tag number, terus di sini saya kasih placeholder, katakanlah di sini masukkan no daftar. Dan juga kita kasihkan name, kita kasih nama tempatnya ini. Kita kasihkan nama no underscore daftar. 1, selesai. Maaf. Selanjutnya, enter. P lagi, yang kedua adalah nama. Oke, kita kasih input lagi, type-nya adalah teks betul, tambahkan placeholder, placeholder-nya adalah masukkan nama. Di sini kasih name, katakanlah name-nya adalah nama juga. Yang terakhir, P adalah nilai akhir. Kalau nilai akhir, type-nya adalah harusnya number. Input type-nya adalah number. ID-nya nggak usah. Kita tambahkan placeholder, masukkan nilai akhir. Name-nya adalah nilai underscore akhir. Satu lagi, saya kasih BR, saya kasih input. Input tab-nya bukan lagi teks, bukan lagi number, tapi submit. Dan saya kasih atribut value, value adalah ajukan. Simpan. Setelah disimpan, coba kita eksekusi lewat browser, maka silakan buka browsernya, silakan buat tag baru, terus masukkan alamat localhost .2. Port saya tadi berapa? 80. Kalian sesuaikan sendiri, slash nama foldernya ppdb, slash enter. Maka yang akan muncul adalah tampilan seperti ini. Saya zoom biar terlihat besar. Kita masukkan nanti nomor daftarnya, namanya juga katakanlah seperti ini, Wira misalkan, dan juga nilai akhir adalah 6701, 6701. Terus kita klik ajukan, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke dalam VS Code. Agar ini nanti data yang kita masukkan bisa tersimpan ke dalam database, maka yang pertama yang harus kita tambahkan adalah di dalam tag form di line ke-11 tambahkan metode. Metode apa? Metode post. Kenapa post? Karena untuk menyembunyikan datanya. Post agar data yang kita kirimkan tersembunyi. Ya. Kalau sudah, kita arahkan ke line pertama, buka tag PHP, dan jangan lupa ditutup, gitu ya. Sekarang, nah kita bisa mendapatkan data asalkan apa? Asalkan kita sudah mengisinya. Maka di sini ada syaratnya. If apa? If syaratnya nanti adalah if empty, tidak empty.
Yang tidak empty adalah apa? Adalah underscore post. Jika saya punya data postnya, maka saya bisa menjalankan ini. Satu, simpan data ke variabel. Yang kedua, koneksi. Yang ketiga, tulis query. Yang keempat, eksekusi query. Gitu ya. Yang pertama, simpan data ke dalam variabel. Kita kasih $no daftar. Kita mengirimkan dengan metode apa tadi? Dengan metode post, maka underscore post. Namanya apa? Untuk nomor daftar, di dalam tag input kita kasih nama adalah nomor daftar. Sesuaikan dan di sini. Nomor daftar, di sini nomor daftar. Jangan lupa titik koma. Yang kedua adalah $nama. Sama dengan $underscore post. Postnya adalah nama. Titik koma. Dan terakhir $nilai underscore akhir sama dengan $underscore post lagi. Di sini adalah nilai underscore akhir. Titik koma. Oke, step yang pertama sudah selesai. Step yang kedua adalah koneksi. Nah, untuk melakukan koneksi, kalian akan menggunakan yang namanya function. Functionnya adalah mysqli_connect. Seperti biasa, kalau kita bicara pada function, mungkin dia butuh parameter. Dan untuk mysqli connect, dia butuh 4 parameter. 4 parameter. Parameter pertama adalah hostname. Saya langsung tampung ke dalam suatu variabel hostname. Yang kedua adalah username. Yang ketiga adalah password. Dan yang keempat adalah $database. Nah, hostname-nya di sini adalah alamat servernya. Karena kita pakai server lokal, maka alamatnya bisa localhost atau IP-nya, IP komputer kita 127.0.0.1. Agar lebih familiar, saya pakai localhost saja. 1. Terus yang kedua, username-nya di sini adalah merujuk pada username dari MySQL, dari database-nya, maka default-nya adalah root. Yang ketiga, password, kita kasih password-nya adalah kosong. Default-nya seperti itu. Dan yang terakhir adalah database-nya, kita kasih database ppdb yang kita buat tadi. Gitu ya. Nah, setelah itu selesai, kita masukkan beberapa variabel tadi ke dalam parameter pada fungsi mysqli connect. Yang pertama harus urut. Pertama adalah hostname, yang kedua adalah username, yang ketiga adalah password, yang terakhir adalah database. Titik koma, jangan lupa. Dan mysqli connect ini kita tampung ke dalam suatu variabel baru yang namanya koneksi. Setelah seperti itu. Nah, kita buat satu variabel baru yang namanya koneksi untuk menampung hasil pengeksekusian dari mysqli_connect. Nah, selanjutnya adalah kita cek jika nanti koneksinya gagal, tidak terkoneksi, maka saya akan minta prosesnya berhenti dan juga akan saya minta untuk ada pesan error pada database-nya. Yang error adalah saya kasih mysqli connect error. Ya, titik koma. Nah, setelah selesai, maka step yang kedua juga selesai. Step selanjutnya adalah kita lakukan tulis query-nya. Jangan lupa petik. Query-nya adalah insert. Insert apa? Insert into. Into apa? Peserta. Gitu ya. Kalau saya lebih suka kita deklarasikan tempatnya, yaitu nomor daftar dulu, nama, nilai, underscore akhir. Baru saya deklarasikan values-nya. Values yang pertama adalah, jangan lupa tadi nomor daftar di dalam database dia pakai tipe data varchar. Maka kita harus update itu ke dalam tanda petik. Baru kasih $no daftar. 1. Yang kedua, dalam tanda petik lagi untuk ngisi nama.
Terus yang ketiga, tanpa tanda petik karena nilai akhir tipe datanya adalah integer, nilai akhir. Diakhiri dengan tanda titik koma. Gitu ya. Dan juga jangan lupa ini semua kita tampung dalam satu variabel baru yang namanya query. Sama dengan. Dan yang terakhir, kita eksekusi query-nya. Kita buat satu buah variabel baru eksekusi sama dengan mysqli underscore query. Parameternya ada dua. Parameter pertama adalah koneksi, yaitu, terus yang kedua adalah query-nya, $query, titik koma. Gitu ya. Nah, jika ini berhasil, if ini berhasil, nanti dolar eksekusinya berhasil, maka saya akan melempar prosesnya header location 2 ke dalam file yang namanya tampil.php, titik koma. Gitu ya. Nah, nanti akan ada error, kenapa? Karena tampil.php belum kita buat. Kita simpan dulu, kita lihat di php-admin, kita select lagi, baru satu data yaitu Zaid Hussein 6102. Kedua, saya pengen masukkan localhost lagi, portnya 80/ppdb. Saya akan masukkan nomor ajuan, katakanlah sama seperti ini, nomor ajuannya adalah ini. Terus namanya juga namanya Amalia. Dan juga nilai akhirnya sama, tapi saya tanpa menggunakan titik. 6371. Saya klik ajuan. Gitu ya. Ini error kenapa? Karena kita belum punya file tampil.php. Is okay, tidak jadi masalah. Nah, sekarang Amalia tertampil. Gitu ya. Setelah selesai bikin form untuk menambahkan peserta, selanjutnya adalah kita akan membuat satu tampilan atau satu file PHP yang berfungsi untuk menampilkan data peserta. Gitu ya. Maka balik lagi ke VS Code. Dibuka Explorer-nya, silakan di sini tambahkan satu file baru, namanya adalah tampil.php. Enter. Ya, di tampil PHP ini saya minta kalian untuk membuat satu tag HTML dulu, tinggal kasih tanda seru, enter. Langsung di sini dokumen title-nya saya ganti menjadi daftar peserta PPDB. Nah, fokus ke dalam dalam bodinya, kita akan membuat suatu tabel baru. Di sini langsung saya kasih atribut border, saya kasih nilai 1 saja dulu. Nah, di dalam bordernya ini kita akan ada beberapa kolom, sama seperti PPDB Jateng. Ada nomor urut, nomor daftar, nama, dan juga nilai akhir. Ada 4 kolom gitu ya. Nah, maka di sini kita tambahkan TH. Untuk heading, untuk head-nya kita pakai TH. TD pun tidak jadi masalah. Kalau di sini saya pakai TH. Nomor urut. Yang kedua adalah TH lagi. Daftar. Yang ketiga adalah TH nama. Dan yang keempat TH. TH-nya adalah TH nilai akhir. Ya, kita simpan. Dan selanjutnya adalah, nah, jadi masalah adalah kita belum membuat satu tr. Hapus lagi, maaf tadi salah. Kita awali dengan tr dulu, baru kita kasih th yang kita buat tadi. Masukkan barisnya dulu, terus baru kita buat kolom 1. Terus yang selanjutnya adalah kita buat kontennya, datanya. Berarti kita kasih tr lagi,
Berapa berapa kolom tadi? 4. Maka kita buat TD-nya juga berjumlah 4. TD nomor 1, nomor daftar katakanlah 90, katakanlah namanya misalkan Alexandro misalkan. Terus misalkan di sini nilainya adalah 9.000 misalkan seperti itu. Dan ini kita save. Terus kita buka di dalam sistem. Maka di sistem ini kita tinggal nambahkan slash tampil.php, enter. Maka di sini akan muncul nomor urutnya berapa, nomor daftarnya berapa, namanya siapa, dan nilai akhirnya berapa. Gitu ya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah nanti ini kita buat sejumlah data yang ada di dalam database. Di sini saya kasih mulai konten. Di sini akhir konten. Gitu ya. Datanya ini akan kita buat sejumlah database-nya, data yang ada di dalam tabel peserta dalam database PPDB. Gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah saya minta kalian untuk membuat tag baru, bukan tag baru, buka tag PHP di awal mulai konten dan juga di akhir konten. Ya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita akan melakukan koneksi ke dalam database. Selanjutnya yang kedua adalah kita akan melakukan query, tulis query. Yang ketiga, eksekusi query. Dan yang keempat adalah kita akan menampilkan datanya. Gitu ya. 4 tahap ini. Yang pertama, koneksi dalam database. Pertanyaannya, di waktu kita melakukan insert data, sudahkah membuat koneksi dalam database? Jawabannya adalah harusnya sudah. Step yang kedua di dalam index.php yang saya blok ini adalah untuk melakukan koneksi. Maka agar kita tidak sering menuliskan kode yang sama, kita tinggal pisahkan ke dalam satu file yang baru dan nanti kita tinggal panggil saja. Panggil atau kita tinggal sisipkan saja. Gitu ya. Maka saya minta kalian untuk bikin satu file baru, namanya adalah koneksi.php. Di dalam koneksi.php ini, saya akan minta kalian untuk membuka tag PHP dan tutup PHP dulu. Dan konten di dalamnya adalah kita ngambil dari indeks, dari hostname sampai ke kurung buka if, silakan di-cut saja. Terus dipastekan di dalam, di-cut caranya seperti ini, klik kanan, cut. Terus koneksi di sini silakan dipaste. Di tengah-tengahnya diklik kanan, paste. Ini kita simpan. Di koneksi tadi karena kita sudah menghapus atau mengangkat koneksinya, kita tinggal nyisipkan. Caranya adalah kita tambahkan perintah include saja. Include dalam tanda petik, include apa? Koneksi.php titik koma. Selesai. Pun sama seperti itu. Kita buktikan ya, apakah masih berhasil atau tidak. Saya kembali lagi ke halaman depan. Nah, saya masukkan nilai dari Yusya misalkan. Ini nomor daftarnya Yusya. Terus ini namanya Yusya. Dan yang terakhir nilainya Yusya adalah ini. Ini, gitu ya. Saya klik ajukan. Gitu ya. Kita lihat dulu di dalam CMD serta Yusya masuk enggak? Masuk. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tadi menampilkan seluruh data yang ada di dalam database melalui file tampil.php. Di sini kita akan
melakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah koneksi ke dalam database. Kita tinggal tambahkan perintah include apa? Include koneksi.php, jangan lupa titik koma. Terus yang selanjutnya adalah tulis query-nya. Untuk melakukan query, menampilkan, maka query-nya apa? Select bintang from peserta. Jangan lupa titik koma. Dan ini saya minta untuk ditampung ke dalam suatu variabel baru namanya query. Katakanlah seperti itu. Ya, CLI query. Dan yang terus selanjutnya adalah kita eksekusi. Eksekusi dengan cara apa? Pakai perintah mysqli_query. Parameternya ada dua seperti biasa, koneksi dan juga query-nya. Titik koma. Setelah melakukan query, kita akan mengeluarkan seluruh datanya. Gitu ya. Menampilkan seluruh datanya. Caranya pakai apa? Kita tampung lagi ke dalam suatu variabel baru gitu dulu ya. Datas, karena datanya banyak. Seperti itu. Nah, datasnya adalah mysqli functionnya underscore fetch, fetch. Kalau saya lebih suka pakai all. Kurung buka, di sini parameternya adalah hasil pengeksekusian, resultnya. Dolar eksekusi, koma. Nah, karena pakai all, di sini saya tambahkan mysqli_a sok untuk memanggilnya berdasarkan nama, gitu ya. Nah, setelah kita tampilkan datanya, setelah kita dapatkan datanya, kita akan menampilkan. Ini salah berarti. Kontennya di sini ada tambah satu lagi 4. Ini mendapatkan data. Nah, 4 terus yang kelima baru kita menampilkan datanya di dalam kolom, setiap kolom. Nah, maka agar kita bisa mengeksekusi itu, agar mengeksekusi secara terus-menerus, maka kita butuh perintah for perulangan. Tapi di sini bedanya adalah saya akan pakai for each. For each apa? Yang saya ulangi apa? Yang saya ulangi adalah datasnya. Di setiap datasnya saya kasih nama dolar data. Kurung buka dan kurung tutupnya saya taruh di bawah, di PHP yang di bawahnya konten, akhir konten. Gitu ya. Nah, simpan. Terus yang nomor 1, terus di sini adalah nomor daftar. Kita buka tagnya, adalah tag PHP, tanda tanya. Harusnya kita pakai echo perintahnya, maka kita tuliskan echo dolar data, dalam kurung di sini datanya apa? Datanya adalah nomor daftar, ya. Nah, agar kita tidak selalu menuliskan PHP terus juga echo, maka kita bisa bypass, kita bisa persingkat dengan cara ganti menjadi sama dengan. Kurung buka, tanda tanya sama dengan, terus diakhiri dengan tanda tanya sama kurung tutup. Gitu ya. Terus yang selanjutnya Alexandro, saya kasih seperti ini. Dolar data dalam kurung, agar jelas saja ini saya kasih spasi, ini juga saya kasih spasi, di sini kasih nama. Dan yang terakhir di sini saya kasih dolar data, di sini adalah dalam kurung nilai underscore akhir. Nah, dan selanjutnya untuk nomor agar bisa looping dan bisa bertambah satu persatu, maka kita butuh variabel tambahan. Di sini saya kasih no sama dengan 1. Dan di sini di dalam nomor yang tertulis 1 di sini saya ganti menjadi seperti ini. Saya panggil dolar no plus sama dengan 1. Simpan. Kalau sudah selesai, tinggal disimpan. Terus kita balik lagi ke dalam PHP browsernya, ppdb/tampil.php. Silakan di refresh.
nanti akan ada, oh di sini ada kesalahan. Harusnya mulai dari urutan nomor 1. Kita tambahkan, di sini kita ganti saja 0, itu saja. Kita refresh. 1, 2, 3. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita sudah membuat sistem untuk menampilkan, untuk menambah kurang 2 sistem lagi, yaitu untuk mengedit dan juga untuk menghapus, gitu ya. Nah, saya ambil yang paling gampang dulu, kita ambil yang menghapus. Maka di sini di head-nya scroll ke atas, di head-nya di sini setelah TH, saya minta dibuatkan satu kolom lagi TH, namanya adalah aksi. Di dalam TH aksi ini isiannya adalah di dalam TD-nya saya kasih 2 button. Button namanya di sini adalah ubah, dan satu lagi button untuk hapus, gitu ya. Nanti hasil akhirnya tampilannya adalah seperti ini. Akan ada 2 aksi, saya ubah atau saya hapus, ubah atau hapus, ubah atau hapus, gitu ya. Agar ini bisa berfungsi, maka kita lanjut. Nah, kita fokus dulu di hapus, gitu ya. Nah, saat kita ngeklik hapus, kita akan mengirimkan data. Kita akan melempar data ke dalam suatu alamat pakai link, gitu ya. Melempar data ke dalam suatu alamat pakai link. Maka kita akan pakai tag a, href, gitu ya. Dan buttonnya di sini harusnya berada di posisi antara a, href. Dan di sini targetnya adalah kalau tadi kita pakai post, maka saya kenalkan kalian dengan get. Maka datanya tersebut akan saya masukkan di sini. Tanda tanya, katalah di sini adalah aksi sama dengan delete, dan juga nomor daftar saya akan isi dengan dolar tanda tanya, kurung tanda tanya sama dengan, saya akhiri lagi dolar data dalam kurung, di sini saya kasih no underscore daftar, gitu ya. Dan jangan lupa titik. Nah, ya. Nah, dan yang ubah pun sama, yang akan ubah nanti akan saya lempar juga, tapi kita fokus dulu ke satu. Aksi, delete, dan juga nomor daftar sesuai dengan nomor daftar. Kita cek dulu ya. Kita refresh, nomor daftarnya masuk. Dilihat di pojok kiri bawah. Saat saya mengganti buttonnya, pasti akan ada sesuatu yang berganti, gitu ya. Sip. Kalau sudah, kita fokus scripting PHP-nya. Letakkan kursor yang paling atas, kita buat tag PHP buka dan tutup. Kita kasih kondisi if jika kita punya dolar atau kita punya, tidak kosong berarti ya, kalau punya empty dollar underscore get, dan juga dollar underscore get yang bernama aksi itu memiliki data delete atau hapus saja. Di bawah sini juga saya ganti biar sama, aksinya telah hapus, di sini aksi nilainya telah hapus, gitu ya. Maka kodenya adalah yang pertama, koneksikan. Yang pertama, koneksi ke dalam database. Yang kedua, setelah koneksi dalam database, yang kedua lakukan tulis query. Yang ketiga, setelah tulis query, eksekusi query, gitu ya. Yang pertama, koneksi ke dalam database di dalam file tampil.php sudahkah dilakukan? Sudah, yaitu mana? Scroll bawah, di sini ada include.php. Nah, kalau kita include-kan dua bisa nggak? Akan ada tumpang tindih. Akan lebih bagus jika include ini
kita pindah posisinya di atas saja. Kita pindahkan saja. Terus yang kedua, kita eksekusi query-nya. Pakai perintah apa? Pakai perintah delete. Delete apa? Delete from. From apa? Peserta where no underscore daftar sama dengan $underscore get dalam kurung di sini adalah $get no underscore daftar diakhiri titik koma, dan jangan lupa ditampung ke dalam suatu variabel baru namanya adalah query sama dengan gitu ya. Setelah ditampung dalam query, eksekusi query-nya. Kita eksekusi query pakai perintah mysqli underscore query dalam kurung di sini kita kasih koneksi koma $query. Kita tampung ini ke dalam suatu variabel baru yang namanya eksekusi sama dengan. Nah, jika eksekusinya berhasil, maka silakan diarahkan atau lempar ke dalam header location-nya adalah tampil.php. Jika tidak, berarti else echo saja di sini hapus gagal. Itu saja ya. Kita simpan. Kalau sudah, kita refresh saja. Yang di sini kita refresh. Koneksi di dalam tampil dan ke-41 tidak punya. Oke, berarti kita keluarkan saja koneksinya. Cut, arahkan ke atas sini. Sudah. Reload. Dah. Lusen saya hapus. Terus ya, use-nya juga saya hapus. Sip. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal membereskan yang diubah. Setelah kita klik ubah, nanti kita akan kelempar ke halaman baru, katakanlah seperti itu, yang nanti halaman baru itu berwujud form. Di dalam form tersebut akan ada data, nomor daftar, nama, dan nilai akhir. Tugas kita tinggal memperbaiki data mana yang salah. Gitu ya. Tapi jadi masalah, agar bisa memilih bahwa data mana yang diubah, kita harus mengirimkan apa? Kita harus mengirimkan nomor daftar sebagai apa? Sebagai identitas tunggal. Maka di sini di dalam ubah saya akan tambahkan ahref, dan ubahnya di sini harus ada di dalam ahref tersebut. Di dalam hrefnya di sini saya tambahkan alamat, katakanlah di sini ubah.php, dan tanya di sini saya kasihkan ID atau nomor daftar sama dengan dalam di sini saya kasih tanda gini $data, di sini saya kasih no underscore daftar. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat satu file baru, namanya adalah ubah.php. Ya, di ubah ini buatlah tag HTML, tag PHP dulu, terus di sini juga, atau sebelum tag PHP saya minta kalian untuk buat satu tag HTML dulu sajalah. Di sini dokumennya diganti menjadi ubah data peserta. Nah, di dalamnya sini nanti saya akan minta kalian untuk bikinkan form lagi atau H3 dulu lagi, ubah data peserta ppdb. Di sini akan ada form lagi gitu ya. Form lagi yang namanya adalah di sini adalah P, katakanlah lagi kayak tadi, no daftar. Di sini adalah inputnya adalah nomor daftarnya adalah bukan teks tapi number, name-nya masih sama,
no underscore daftar. Terus di sini saya kasih placeholder, masukkan data. Oke, nomor, masukkan no daftar gitu sajalah. Selanjutnya P, nama input, type-nya adalah teks, betul, name-nya adalah nama lagi, betul, ID-nya nggak usah, tapi kasih placeholder saja. Di sini adalah masukkan nama. Dan yang terakhir, saya kasih P lagi. Di sini adalah nilai akhir, katakanlah input. Di sini type-nya bukan teks tapi tetap number. Terus name-nya adalah di sini nilai underscore akhir dan ID-nya menjadi placeholder. Di sini masukkan nilai akhir. Dan satu lagi, setelah selesai, maka saya akan minta untuk dibikinkan satu input lagi, type-nya bukan lagi teks, bukan lagi number, tapi submit. Kita kasih value-nya adalah ubah ajuan akun, seperti itu. Ya, kita simpan. Nah, sudah kita simpan, saya kembali lagi ke dalam browsernya. Kita refresh lagi, arahkan ke ubah, saya klik, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Dan saya nanti akan minta untuk di sini katalah nomor daftar, yang kita ubah nanti datanya juga akan muncul di sini. Tinggal kita edit saja mana yang harus kita ubah. Gitu ya. Datanya yang kita pilih akan tertampil di sini. Gitu ya. Oleh karena itu, di dalam ubah.php, arahkan yang paling atas lagi. Buka tag PHP seperti biasa, tutup tag PHP seperti biasa. Tengah-tengahnya di sini kita akan ada beberapa langkah. Yang pertama, satu seperti biasa, koneksi ke dalam database. Yang kedua, kita melakukan penampungan data, atau enggak usah ditampung, langsung saja berarti lakukan query. Yang ketiga, eksekusi query. Yang keempat, tampilkan datanya. Dah. Kita mulai yang pertama, koneksikan dalam database. Kita tinggal pakai perintah include. Include apa? Include koneksi.php titik koma. Nah, selanjutnya adalah melakukan query. Seperti biasa, kita akan mendapatkan data yang spesifik, maka kita akan menampilkan data yang spesifik pakai query select bintang from peserta where no underscore daftar sama dengan $, jangan lupa tanda petik, $underscore get. Di sini adalah no underscore peserta titik koma. Kita tampung dalam suatu variabel baru, namanya adalah query sama dengan ini. Terus yang selanjutnya adalah kita eksekusi query-nya dengan cara mysqli underscore query. Di sini kita pakai dua parameter, yaitu koneksi, $query. Kita tampung itu semua ke dalam suatu variabel baru, namanya adalah eksekusi sama dengan mysqli query. Setelah itu selesai, maka kita akan mendapatkan datanya. Dapatkan datanya dulu. Langkah yang keempat, dapatkan datanya dulu. Pakai perintah mysqli underscore fetch. Nah, karena kita datanya hanya satu, maka saya suka pakai mysqli assoc. Langsung saja $eksekusi. Di sini kita pakai perintah
data misalkan. Karena satu kan, langsung data saja. Tampilkan datanya. Yang keempat, tampilkan datanya di mana? Tampilkan datanya di setiap inputannya. Maka di sini saya tambahkan value. Value-nya apa? Value-nya adalah dolar. Kita buat tag PHP dulu. Dolar data, dalam hal ini adalah no underscore daftar. Katakanlah seperti itu. Terus yang selanjutnya, untuk nama juga kita kasih atribut value, kita tambahkan dolar sama dengan, terus kita update seperti ini, dolar data, di sini adalah nama, seperti itu. Jangan lupa kita update dengan tanda petik. Dan juga nilai akhir, kita kasih value, tanda tanya sama dengan, kita kasih dolar data, nilai underscore akhir. Nah, kalau sudah, kita nanti tinggal eksekusi, tapi jadi masalah. Nah, saya kasih batasan di sini. Kita akan bisa mengeksekusi ini. Kita bisa mengeksekusi ini jika kita punya datanya, gitu ya. Tapi nanti aja, kita coba dulu. Klik di sini, back lagi, kita refresh, ubah nama peserta. Oh, maaf, saya salah. Bukan nama peserta. No daftar. Back, reload, ubah. Di sini ada data yang bisa kita ubah. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih batasan, ya. Kita kasih batasan, berarti if saya harus punya, berarti tidak kosong. Yang tidak kosong adalah dolar underscore get, dan juga yang tidak kosong adalah langsung dolar underscore get-nya adalah si no underscore daftar. Nah, kalau kita punya nomor daftarnya, kita tinggal eksekusi ini. Tambahkan else lagi di bawahnya. Terus else-nya adalah langsung header saja. Header location-nya adalah tampil.php titik koma. Ya, kita refresh. Sip. Nah, setelah itu katakanlah nama Amalia Yuniati ini ada kesalahan. Harusnya bukan Yuniati, tapi pakai Y, Yuniati pakai Y, gitu ya. Harusnya seperti itu. Maka kita nanti akan mengubah itu menjadi Y, terus kita klik ajukan, gitu ya. Nah, ingat bahwa formnya harus kita tambahkan apa? Metode. Metodenya apa? Metodenya adalah post, gitu ya. Nah, setelah ini selesai, maka tinggal kita eksekusi seperti ini. Arahkan ke sini, yang paling atas, bawahnya koneksi. Kita tambahkan if apa? Dia punya dolar underscore empty dolar underscore post. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah koneksi sudah. Yang kedua adalah query. Yang ketiga adalah eksekusi. Yang keempat adalah arahkan ke tampil lagi. Oke, query. Terus sebelum query, step yang pertama lagi saya tambahkan. Step yang pertama adalah tampung ke dalam variabel datanya. Maka
kita buat satu variabel baru, $no underscore daftar. No underscore daftar kita ambil dari $underscore post, gitu kan, sesuai nomor daftar tadi. No underscore daftar titik koma $nama sama dengan $underscore post dalam kurung, di sini adalah nama, koma, di sini adalah $nilai underscore akhir sama dengan $underscore post dalam kurung nilai underscore akhir. Nah, dan satu lagi, saya tambahkan satu lagi data di dalam form, yaitu di bawahnya form tambahkan input lagi, type-nya adalah hidden, name-nya adalah nomor daftar, ID lah, gitulah, ID. Terus di sini adalah, katakanlah saya kasih value-nya sama seperti yang tertera di atas. Jadi $underscore get dalam kurung siku dalam tanda petik no underscore daftar, gitu ya, simpan. Nah, di sini saya tambahkan satu lagi variabel, yaitu $id, katakanlah seperti itu. Sini $underscore post dalam kurung, di sini saya tambahkan ID. Nah, kita melakukan query. Kalau sudah, query untuk mengubah apa tadi? Update apa? Update tabelnya peserta. Set no underscore daftar sama dengan dalam tanda petik, jangan lupa $no daftar, koma. Setelah itu nama sama dengan dalam tanda petik $nama. Yang ketiga, nilai underscore akhir sama dengan kasih ini nilai akhir, kasih where no underscore daftar yang awal sama dengan $id, titik koma. Dan kita tampung itu semua ke dalam satu variabel baru yang namanya adalah $query sama dengan seperti ini. Kenapa ini salah? Oh, sorry. Ini tadi lupa titik koma. Setelah melakukan query, kita eksekusi query-nya, berarti pakai perintah mysqli underscore query. Di sini adalah koneksi, koma, $query, titik koma. Kita tampung jadi ke dalam suatu variabel namanya eksekusi sama dengan. Terus yang terakhir, jika eksekusinya benar, maka saya akan redirect header location tampil.php. Jika salah, else-nya adalah echo atau katakanlah ada data yang salah. Seperti ini ya. Oke, sip. Saya back dulu lagi, refresh. Di sini masih tertera Amalia Yunianti. Saya klik ubah, T-nya ganti Y, dan untuk nilai akhirnya menjadi 6370. Kita ajukan akun, klik ya, ganti Y 6370, gitu ya. Sebelum kita akhiri, ini sudah selesai semua. Sebelum kita akhiri ditampil, saya akan minta untuk ditambahkan satu button lagi di atas dan juga header
button untuk tambah dan juga header gitu ya. Maka di sini di dalam tabel di atasnya form, di atasnya tabel, di sini saya akan buat H3 lagi. H3 tadi, H3 daftar peserta PPDB. Di bawahnya itu saya tambahkan buton yang nanti butonnya ini adalah buton ajukan akun. Dan ini ajukan akun ini akan saya taruh di dalam tag A. Href seperti biasa diakhiri dengan tag /a. Hrefnya kemana? Hrefnya ke index.php. Simpan. Oke, kita coba refresh. Ajukan akun tambah satu lagi, katakanlah si Davin. Nomornya saya masukkan. Namanya Davin. Namanya adalah Davin. Hapus ininya. Satu lagi nilai 6219. Saya ajukan akun. Davin harusnya masuk. Gitu ya. Salah Davin, nilainya salah, harusnya 69 misalkan 6900. Tinggal diubah 6900, kita ubah ajuan 6900. Begitu yang harus kalian lakukan untuk proyek akhir. Contohnya adalah seperti ini. Terima kasih.